Shalom Agent, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Agent sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Agent perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke Agent, kalau Agent sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Shalom Agent, selamat pagi. Kakak semangat banget hari ini. Kita bakal memuji Tuhan dan pastinya kita akan belajar firman Tuhan bersama. Oke, kita akan mulai ibadah hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bisa bangun dengan sehat dan penuh sukacita. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah Agent. Kami mau menyanyi, menari, dan memuji buat Engkau. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Kami juga berdoa bila saat ini ada teman-teman yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan supaya bisa kembali beraktivitas dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari, sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini, aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari, sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini, aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari. Sekali lagi ya, dari awal ya. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi.
dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi, dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi setiap hari. Wih, kalian semangat banget muji Tuhan ya, keren. Give applause buat kita semua dong. Oke, buat Agent yang tadi udah semangat nyanyinya, sekarang boleh duduk dulu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Sebelum itu, kita mau siapkan hati, siapkan telinga kita. Kita mau pujikan satu buah pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, Agent yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami sudah menyanyi, kami sudah memuji Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Dan sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Agents. Sudah siap untuk mendengarkan firman hari ini? Agent masih ingat kan minggu kemarin kita belajar tentang Perjanjian Lama. Dan sekarang kita mau belajar tentang Perjanjian Baru. Tapi sebelum kita mulai, kita mau simak video lagu dulu ya. Biar kita ingat nih, mana yang ikut Perjanjian Lama, mana Perjanjian Baru. Oke? Kejadian Keluaran Imamat, Bilangan Ulangan, Yosua Hakim Rut 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawarik Ezra Nehemia, Ester Ayub Mazmur, Amsal Pengkhotbah,
Yudas dan akhirnya Wahyu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zebanya, Hagai, Zakaria, Malyakim. Kitab Perjanjian Lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah, sekarang sudah ingat kan kalau di Perjanjian Lama itu ada 39 kitab. Nah, di Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu disebut juga dengan kitab Injil. Pada kitab Injil inilah diceritakan tentang Yesus yang datang sebagai Mesias, yaitu Juru Selamat dunia. Dalam kitab Injil inilah diceritakan tentang garis keturunan Yesus, nubuat-nubuat tentang Yesus dalam Perjanjian Lama yang digenapi di Perjanjian Baru, dan juga menceritakan Yesus sebagai anak manusia yang datang ke bumi untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Di dalam kitab Injil juga menceritakan kisah Yesus. Kisahnya dari kelahirannya, terus perjalanannya, pengajarannya, mujizatnya, kematian Tuhan Yesus juga. Terus ada kebangkitan Tuhan sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kisah para murid Yesus yang selalu mengikuti Yesus juga ada di Injil loh. Dan mereka merupakan menjadi saksi dari banyaknya mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Ajen di rumah, tahu nggak apa aja nih mukjizat yang sudah dilakukan oleh Yesus? Bagi yang tahu, bisa tulis di kolom di bawah ini ya. Di akhir setiap kitab Injil diceritakan penangkapan Yesus, penyaliban Yesus di Bukit Golgota, sampai mati dengan penuh penderitaan. Yesus mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari mengalahkan maut. Kisah dalam Injil ini ditutup dengan naiknya Yesus ke surga, disaksikan oleh para murid. Tapi sebelum naik ke surga, Yesus pernah berjanji pada para murid, yaitu akan mengirimkan seorang penolong. Ada yang tahu nggak penolongnya siapa? Betul sekali, Roh Kudus. Nah, pada kitab berikutnya, yaitu kitab Para Rasul, diceritakan kisah para murid Yesus saat menerima Roh Kudus. Para murid menjadi saksi Kristus di banyak kota dan bangsa. Kesaksian para murid ini
membuat banyak orang menjadi percaya dengan Tuhan Yesus dan memberi diri juga untuk dibaptis. Pada saat inilah terbentuk gereja mula-mula. Kitab selanjutnya yaitu Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolase, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon adalah surat-surat Rasul Paulus yang juga mengajarkan Injil ke kota-kota dan bangsa-bangsa. Surat-surat ini juga berisikan tentang pengajaran-pengajaran Paulus dalam iman kepada Kristus, hidup sebagai orang percaya, tata cara dalam beribadah, dalam bergereja, dan masih banyak lainnya. Selain surat-surat dari Paulus, ada juga surat-surat yang lain di dalam Perjanjian Baru, yaitu surat kepada orang Ibrani, terus surat Yakobus, surat Petrus, surat Yohanes, dan surat Yudas. Surat-surat ini berisikan pengajaran, nasihat-nasihat dari para rasul yang menuliskan surat-surat itu. Kitab yang terakhir nih, Pak Ejen, pasti tahu semua nih. Ya betul, kitab Wahyu kepada Yohanes. Kitab Wahyu juga berisikan pengajaran-pengajaran yang didapat dari penglihatan Yohanes, salah satu murid Yesus. Dalam pengajaran di kitab Wahyu, kita diajak untuk tetap setia kepada Yesus walaupun dalam keadaan yang tidak baik, sampai akhirnya kita akan mendapatkan hidup kekal. Nah, setelah kita tahu nih apa isi dari Perjanjian Baru, kita jadi tahu nih apa aja yang disukai sama Tuhan. Jadi kita tahu nih apa yang harus dilakukan. Kita harus rajin membaca Alkitab, merenungkannya, dan melakukan kehendak Tuhan. Ejen di rumah pasti mau kan membaca Alkitab, merenungkan, sama melakukan firman Tuhan. Hebat semua anak Ejen di rumah. Oke, ibadah Ejen hari ini sudah selesai. Gimana? Seru banget kan hari ini? Oke, ibadah Ejen hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Stay safe ya.